Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video pembelajaran mata pelajaran sejarah kelas 12 semester 1. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan Perang Dingin. Ada 4 tema yang akan kita bahas dalam video kali ini. Yang pertama yaitu sistem aliansi pertahanan di beberapa wilayah. Yang kedua, perebutan pengaruh ideologi dan kekuasaan di berbagai tempat di dunia. Yang ketiga adalah persaingan persenjataan militer dan spionase. Dan yang terakhir adalah persaingan teknologi luar angkasa. Mari kita bahas tema yang pertama. Perkembangan Perang Dingin ini melampaui di seluruh berbagai belahan dunia. Ada beberapa persaingan yang terjadi antara kedua negara, baik Amerika maupun Uni Soviet. Nah, salah satunya adalah dalam bidang sistem aliansi pertahanan. Latar belakang munculnya persaingan sistem aliansi pertahanan ini yang pertama adalah adanya persaingan pengaruh kekuasaan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang tergabung dalam blok barat dan blok timur. Yang kedua adalah ancaman perang dan konflik dari berbagai negara yang tidak tergabung dalam aliansi. Dan yang ketiga adalah pelindungan terhadap ancaman serangan dari negara lain. Jadi perkembangan sistem aliansi ini memang ada 3 faktor. Pertama, adanya pengelompokan. Jadi pada waktu itu di dunia ini terjadi pengelompokan 2 kelompok besar, ada blok barat dan blok timur. Yang kedua, jika tidak ada negara yang tidak tergabung dalam 2 blok itu, maka akan terancam adanya serangan secara langsung maupun serangan yang secara tidak langsung dari kedua blok ini. Kemudian yang ketiga adalah untuk melindungi negara-negara tersebut dari serangan negara lain atau fakta pertahanan lain. Nah, sistem aliansi pertahanan ini di dunia ini terbagi menjadi 2 yang terbesar, yaitu yang pertama adalah NATO, aliansi pertahanan NATO, dan aliansi pertahanan Pakta Warsawa. Kedua fakta pertahanan ini yang NATO adalah merupakan fakta pertahanan blok barat, sedangkan Pakta Warsawa ini adalah fakta pertahanan dari blok timur. Kita bahas NATO terlebih dahulu. Pembentukan Fakta Pertahanan NATO atau North Atlantic Treaty Organization atau Fakta Pertahanan Kawasan Atlantik yang beranggotakan antara lain Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Denmark, Norwegia, Belanda, Portugal, Prancis, Spanyol, dan Italia. Selain NATO, Amerika juga membentuk sebuah fakta pertahanan untuk kawasan Asia Tenggara, yaitu SEATO atau South Asia Treaty Organization yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara kecuali Indonesia. Indonesia sendiri tidak mau atau tidak tergabung dalam fakta pertahanan SEATO. Pertahanan yang kedua yaitu dari blok timur, yaitu Fakta Pertahanan Warsawa. Pembentukan Fakta Warsawa ini pada tahun 1955 yang merupakan kerjasama militer dan fakta pertahanan antara negara-negara komunis untuk menandingi fakta pertahanan yang dibuat oleh blok barat. Selain Fakta Warsawa juga dibentuk Kominform atau Communist Information Bureau pada tahun 1947 merupakan fakta pertahanan di negara-negara di Eropa yang berpusat di Yugoslavia. Nah, selain sistem pertahanan tersebut,
Pada perkembangannya, Perang Dingin juga terjadi yang namanya perebutan pengaruh ideologi dan paham. Seperti yang dijelaskan tadi, salah satu latar belakang fakta pertahanan adalah adanya ancaman serangan dari negara lain jika tidak tergabung dalam blok barat. Nah, ini bisa kita lihat dalam perkembangan selanjutnya terjadinya perebutan pengaruh ideologi maupun paham di berbagai wilayah di dunia. Kita bahas yang wilayah Eropa terlebih dahulu. Di Eropa sendiri, Perang Dingin ini dimulai dari perebutan Jerman. Nah, berdasarkan perjanjian Potsdam, jadi setelah Jerman kalah, dia harus melaksanakan yang namanya perjanjian Potsdam. Nah, perjanjian Potsdam ini menghasilkan salah satu isinya adalah membagi kekuasaan Jerman menjadi dua. Ada Jerman Barat, Jerman Timur. Memang pada awalnya Jerman ini dibagi menjadi empat, tetapi pada perkembangannya nanti Inggris, Prancis maupun Amerika ini bersatu untuk menguasai daerah Jerman Barat, sedangkan Jerman sebelah timur ini nanti akan dikuasai oleh Uni Soviet. Nah, jika kita lihat di dalam peta ini, nah pembagian Jerman ini pada saat Perang Dingin ini bagian Jerman ini dikuasai oleh 3 negara bagian barat, sedangkan bagian timur ini dikuasai oleh Uni Soviet. Bahkan pada mulanya yang membangun pertama kali tembok perbatasan dinding Berlin atau dikenal dinding Berlin ini adalah Uni Soviet, karena Uni Soviet ini berpendapat bahwa harusnya Jerman ini dilemahkan pasca Perang Dunia Kedua agar tidak terjadi peperangan lagi di kemudian hari. Sedangkan pihak Amerika, Inggris maupun Prancis ini berpendapat bahwa harus diberikan kesempatan Jerman untuk berkembang dan menjadi salah satu negara pendorong perekonomian Eropa pasca terjadinya Perang Dunia Kedua. Nah, selain di Eropa, perebutan pengaruh ideologi dan paham ini juga terjadi di wilayah Asia. Salah satunya adalah di negara Cina. Di negara Cina sendiri, sebelum terjadinya Perang Dunia Kedua, terdapat dua kelompok dan terjadi perang saudara. Yang pertama ada kelompok dari Partai Komunis Cina, pimpinan Mao Zedong, kemudian ada Partai Kuomintang, pimpinan Sun Yat-sen. Nah, ketika invasi Jepang melanda Cina, kedua kelompok ini akhirnya bersatu untuk melawan invasi Cina. Tetapi setelah Jepang kalah, kemudian Cina terbebas dari penjajahan Jepang, maka pada saat itu muncul kembali persatuan antara Partai Komunis Cina dengan Partai Kuomintang ini. Partai Komunis Cina dengan didukung Rusia ini mendirikan Republik Rakyat Cina 1 Oktober 1949. Sedangkan Partai Nasionalis Cina atau dulunya adalah Partai Kuomintang ini dipimpin oleh Chiang Kai-shek yang didukung oleh Amerika. Kemudian pada akhirnya mendirikan Cina Taipei atau Taiwan. Ya, memang karena dalam perang dingin ini kedua kelompok ini saling berperang dan akhirnya pemenang dari pertempuran ini atau pertikaian ini dimenangkan oleh Partai Komunis Cina, sehingga Cina akhirnya kita kenal sebagai RRC atau Republik Rakyat Cina. Sedangkan Partai Nasionalis pimpinan Chiang Kai-shek ini melarikan diri dan mendirikan sebuah negara di sebuah pulau terpisah dari Cina, yaitu Pulau Taiwan. Yang kita kenal nanti ada Cina daratan dan Cina laut, ini adalah Taiwan. Nah, ini merupakan salah satu strategi proxy war ya,
yang terjadi dalam Perang Dingin. Jadi Amerika maupun Uni Soviet ini terlibat perang, tetapi tidak secara langsung, tetapi dengan bantuan atau dengan tipu muslihat negara lain, dengan eh, bayangan atau boneka negara lain. Sebenarnya yang bertarung ini adalah dua negara itu, Rusia dan Amerika, tapi kedua negara itu bersembunyi di antara kedua negara, di antara dua kelompok yang bertiga di suatu negara. Salah satunya di Cina ini. Selain di Cina, kawasan Asia lainnya yang terjadi perebutan pengaruh dan ideologi adalah di Semenanjung Korea. Pasca Perang Dunia Kedua, Semenanjung Korea ini sebenarnya diduduki pertama kali oleh Rusia. Memang kan yang paling dekat dengan Rusia, berbatasan dengan Cina. Nah, kemudian Rusia bersama dengan pemerintahan Kim Il-sung, ini adalah ayahnya Kim Jong Un ya, ini mendirikan sebuah negara, yaitu Korea Utara atau negara yang berbasis komunis pada tanggal 8 Agustus 1945. Di pihak lain, Amerika tidak mau kalah dengan mendirikan pemerintahan yang lebih demokratis bersama dengan pemerintahan Ring Shiman. Nah, ini berusaha mendirikan partai atau pemerintahan yang demokratis yang menolak kehadiran komunis di Korea. Nah, berdasarkan konferensi Yalta ini, pada akhirnya Korea ini terbagi menjadi dua. Korea Utara di bawah kekuasaan Kim Il-sung menjalankan pemerintahan atas dasar pemikiran komunis yang didukung oleh Uni Soviet, sedangkan di Korea Selatan sendiri dipimpin oleh Ri Shingman sebagai orang yang menjalankan pemerintahan berdasarkan dasar-dasar demokrasi yang didukung oleh Amerika Serikat. Nah, kedua negara ini pada akhirnya terlibat perang, terjadi proses perang, namanya adalah Perang Korea pada tahun 1953 sampai 1956. Tetapi berbeda dengan Cina tadi, kalau di Cina sendiri tadi kelompok komunis yang menang, tetapi kalau di Korea ini kedua-duanya sama kuatnya, kemudian kedua kelompok ini akhirnya mendirikan negara dan masih bertahan sampai sekarang, ada Korea Utara dan Korea Selatan. Selain di Korea, kemudian di Cina atau di kawasan Asia bagian timur, perebutan pengaruh ideologi pasca Perang Dunia Kedua atau pada saat Perang Dingin ini juga terjadi di wilayah Asia Tenggara. Salah satunya adalah di negara Vietnam. Nah, pasca Perang Dunia Kedua, Jepang menyerah. Nah, Prancis ini sebenarnya ingin menguasai kembali Vietnam. Nah, karena Vietnam ini berdekatan dengan Cina pada waktu itu, akhirnya terjadi perpecahan pada waktu itu. Di mana yang pertama ada kelompok mendirikan Republik Demokratik Vietnam, pimpinan dari Ho Chi Minh. Ho Chi Minh ini didukung oleh RRC maupun Uni Soviet. Ya, ini memang kelompok ini mendirikan sebuah negara komunis, yaitu Republik Demokratik Vietnam. Kemudian kelompok yang kedua adalah Republik Vietnam Selatan, dipimpin oleh Kaisar Bao Dai yang didukung oleh Prancis maupun Amerika Serikat. Nah, pada tahun 1975 ini terjadi perang di Vietnam dan kita kenal sampai difilmkan oleh Amerika yang namanya film Rainbow. Jadi itu mengisahkan terjadinya perang di Vietnam ini. Nah, pada akhirnya Ho Chi Minh ini berhasil menyatukan seluruh wilayah antara wilayah Vietnam Utara maupun Selatan dan mengubah haluan negara Vietnam menjadi sebuah negara sosialis hingga saat ini. Jadi pada akhirnya dua kelompok ini berhasil
disatukan karena kemenangan salah satu kelompok yang lain, yaitu kelompok Republik Demokratik Vietnam. Nah, selain di Asia, perebutan pengaruh ideologi dan paham ini juga terjadi di benua Amerika. Nah, di benua Amerika ini justru yang paling ekstrim, yang paling parah, yaitu ketika terjadi perebutan kekuasaan di Kuba. Jadi pada awalnya perang dingin di benua Eropa ini diawali sebuah revolusi Kuba. Revolusi Kuba ini dipimpin oleh Partai Komunis Kuba di bawah pimpinan Fidel Castro melawan pemerintah Kuba yang sah pada waktu itu adalah Perdana Menteri Fulgencio Batista yang didukung oleh Amerika dan beberapa militer Kuba. Sedangkan di pihak Fidel Castro sendiri ini didukung oleh buruh, petani dan kaum intelektual. Dan akhirnya terjadi kudeta dan pada tanggal 16 Februari 1959 Fidel Castro ini berhasil menggulingkan atau melengsarkan Perdana Menteri Kuba dan merubah Kuba menjadi sebuah negara komunis pertama di kawasan Amerika Selatan. Nah, pada saat perebutan kekuasaan ini ternyata tidak tinggal diam, Amerika berusaha untuk menggulingkan pemerintahan Fidel Castro. Hal ini menciptakan sebuah peristiwa atau memunculkan sebuah insiden yang bernama krisis nuklir Kuba. Diawali dari peristiwa pada bulan Agustus 1962, Amerika ini menyerang Teluk Babi, sebuah kawasan pinggir pantai milik Kuba. Kemudian pada bulan September 1962 atau 1 bulan setelahnya, Nikita Khrushchev, Perdana Menteri Uni Soviet, menyatakan perang terhadap Amerika akibat serangan Amerika tersebut. Kemudian Uni Soviet segera menempatkan atau mengirim rudal-rudal yang berukuran sedang yang dilengkapi dengan hulu ledak nuklir di kawasan Kuba. Kita mengingat bahwa Kuba ini sangat berdekatan sekali dengan Amerika atau ibu kota Washington. Jaraknya sekitar 300 sampai 500 mil. Nah, ini menjadi ancaman juga bagi Amerika jika ada rudal-rudal berhulu ledak nuklir di kawasan dekat Amerika atau di negara Kuba ini. Kemudian tanggal 22 Oktober 1962, Kennedy, Presiden Amerika, muncul di hadapan publik dan menuntut Uni Soviet untuk menarik rudal-rudalnya yang mengancam Amerika, atau Amerika akan menginvasi Kuba. Kemudian kapal-kapal Amerika ini mulai mengepung Kuba. Jadi di kawasan Kuba ini mulai dikepung oleh militer angkatan laut dari Amerika dan membentuk sebuah karantina di seluruh perairan Kuba. Selain kapal-kapal perang tersebut, ada juga pesawat-pesawat pembom yang mulai mencari beberapa lokasi dari peluncuran nuklir dan mulai bersiap untuk menghadapi serangan udara. Namun pada tanggal 28 Oktober 1962, Khrushchev ini menyatakan bahwa Uni Soviet bersedia untuk memindahkan nuklir Amerika Serikat asal Amerika berjanji untuk tidak menyerang Kuba, sehingga Perang Dunia Ketiga ini tidak terjadi karena salah satu dari kedua kubu ini berhasil memendam amarahnya dan saling menarik diri atau menahan diri agar tidak terjadi proses penyerangan. Jika itu terjadi, ya kita tidak bisa membayangkan pada waktu itu terjadi bom atom di berbagai tempat di kawasan Amerika. Nah, ini beberapa peristiwa yang terjadi pada waktu itu. Jadi ini adalah persiapan misil balistik jarak menengah Soviet R-12 ini bisa menjangkau kawasan Amerika pada waktu itu. Dan ini adalah
proses blokade yang diterapkan oleh Amerika untuk memblokade seluruh perairan Kuba sehingga kapal-kapal Uni Soviet ini tidak bisa masuk. Kemudian kapal-kapal Uni Soviet yang sudah ada di perairan Kuba juga tidak bisa keluar. Jadi benar-benar diblokade di kawasan perairan Kuba. Nah, invasi Teluk Babi, nah ini terjadi di sebelah sini. Ini dikenal sebagai Playa Giron, sesuai dengan pantai Teluk Babi, tempat pendaratan pasukan penyerbu. Adalah sebuah pendaratan yang direncanakan dan didanai oleh Amerika Serikat dan dilakukan oleh orang-orang Kuba di pembuangan Kuba Barat Daya untuk menggunakan pemerintahan Fidel Castro pada tahun 1961. Nah, selain persaingan ideologi tadi, kita di dalam Perang Dingin juga terjadi persaingan persenjataan militer. Persaingan senjataan militer yang pertama adalah penciptaan bom hidrogen. Bom hidrogen ini lebih dahsyat ketimbang bom atom ya. Jadi dari luas dampaknya, kemudian wilayah yang hancur atau radius yang hancur, ini lebih besar dibandingkan dengan bom atom. Nah, ini adalah uji coba bom hidrogen pertama atau IVMIC pada 1 November 1952 di Pulau Enewetok menghasilkan sebuah awan jamur yang lebih tinggi dibandingkan dengan bom atom. Jika kita lihat perbandingan bom atom dan bom hidrogen, bom atom ini hanya ada satu inti atom yang kemudian nanti diledakkan, sedangkan bom hidrogen ini ada dua inti atom, jadi sehingga bom hidrogen ini jauh lebih besar karena ada dua inti atom yang diledakkan. Nah, jika kita melihat ini perbandingannya pada tahun ini adalah bom atom Hiroshima. Ketika ini diledakkan prosesnya, jadi pesawat pengebom ini menjatuhkan, kemudian pesawat bomnya putar balik. Nah, selama putar balik ini bom akan melayang, kemudian jatuh ke permukaan tanah. Ini dengan kecepatan sekitar dengan ketinggian sekitar 576. Kemudian pesawat putar balik dan melarikan diri untuk menyelamatkan dari radius gelombang elektromagnetik dari bom atom. Nah, persaingan bom hidrogen di pihak Uni Soviet ini memiliki bom hidrogen namanya Tsar Bomba. Tsar Bomba ini adalah senjata terbesar dan terkuat yang pernah diledakkan dengan imbal sekitar 50 megaton, setara 10 kali lipat dari bahan peledak yang digunakan untuk Perang Dunia Kedua, mendekati sekitar 100 megaton. Panas dari ledakannya ini diperkirakan berpotensi menimbulkan luka bakar derajat 3 untuk udara terbuka sekitar 100 km. Jadi radius efeknya itu sampai 100 km. Nah, jika kita lihat ini perbandingannya Tsar Bomba ini awannya ini saja mencapai sekitar 1000 kaki ya untuk ketinggian awannya. Pada awan ini berisi atom atau senjata nuklir. Nah, ini sangat berbahaya sekali bagi manusia, bisa merusak DNA dan menimbulkan penyakit. Nah, ini sampai segitu tingginya, semakin tinggi kemudian nanti akan kena angin dan akan menyebar ke berbagai tempat sehingga membuat beberapa wilayah ini mengalami kerusakan, kemudian radiasi nuklir juga. Selain bom hidrogen, persaingan senjataan yang lain adalah persaingan peluru kendali balistik. Peluru kendali balistik adalah peluru kendali yang terbang dalam ketinggian suborbit melalui jalur domestik. Jadi berbeda dengan bom atom dan hidrogen tadi,
bomnya harus dibawa oleh pesawat, kemudian dijatuhkan ke tempat sasaran. Tapi kalau bom atau peluru kendali balistik ini diluncurkan dari suatu daratan, kemudian meluncur terbang tinggi ke angkasa, kemudian jatuh sesuai dengan target yang ditentukan. Jadi ini adalah kendali balistik. Nah, peluru kendali balistik ini bisa diterbangkan atau dinyalakan dengan kendaraan seperti truk ini, truk peluncur kendali balistik, jadi bisa mobile pindah kemana-mana. Kemudian ada yang menggunakan pangkalan peluncuran balistik, kemudian ada yang menggunakan kapal selam. Nah, peluru kendali balistik ini di pihak Amerika ini dikenal dengan rudal Minuteman. Minuteman ini diproduksi pada bulan Februari 1961, kemudian dikembangkan lagi sampai Minuteman 3 pada bulan Juni 1970. Minuteman 2 adalah rudal pertama dalam sejarah peradaban manusia yang mampu membawa hulu ledak nuklir dengan bobot sekitar 34.000 kilo dan mampu melesat terbang dengan kecepatan 24.000 km per jam. Nah, ini dikenal sebagai ICBM atau Intercontinental Ballistic Missile. Kemudian di pihak Uni Soviet sendiri memiliki rudal balistik dengan nama Bulava atau RSM-56. Nah, ini ICBM dengan jangkauan sekitar 10 km, 10.000 km. Jadi bisa menjangkau dengan radius 10.000 km. Persaingan militer selanjutnya adalah di bidang spionase atau pengintaian atau intelijen. Spionase adalah suatu praktek pengintaian atau mata-mata untuk mengumpulkan informasi mengenai sebuah organisasi atau lembaga yang dianggap rahasia tanpa mendapatkan izin dari pemilik yang sah dari informasi tersebut. Nah, tujuannya adalah untuk mencari keterangan mengenai negara-negara asing dan mengambil tindakan untuk mencegah bahaya serta mengamankan kepentingan negara tersebut. Nah, memang terkadang kepentingan ini bisa dipergunakan misalnya untuk mengatasi kejahatan, misalnya tindakan kejahatan seperti terorisme. Nah, ini bisa dibenarkan. Tetapi terkadang spionase ini juga dipergunakan untuk menyadap sebuah negara lain sehingga negara lain itu informasi yang diketahui sehingga kita bisa memprediksi atau mengambil kebijakan tertentu yang menguntungkan negara yang mengambil informasi secara sembunyi-sembunyi tersebut. Nah, pada Perang Dingin ini memang sebagian besar terjadi perang di beberapa daerah tersebut karena adanya dua lembaga ini, lembaga spionase ini. Di Amerika sendiri ada namanya CIA atau CIA atau Central Intelligence Agency. Sedangkan di pihak Uni Soviet ada KGB atau Committed Gosudary Verkhnov Bezopasnosti. Ini adalah badan intelijen milik Uni Soviet. Kedua lembaga ini pada tahun 70-an sampai 1990 ini menjadi dua lembaga yang menjalankan perang dingin di berbagai dunia. Jadi campur tangan dua lembaga inilah yang menyebabkan terjadinya perang dingin. Jadi perang dingin itu dipelopori atau digerakkan oleh dua lembaga ini. Ada 3 tugas utama CIA, yaitu yang pertama adalah mengumpulkan informasi seputar pemerintahan asing, perusahaan, dan individu. Kedua, menganalisis informasi tersebut beserta hasil intelijen dari Badan Intelijen Amerika Serikat lainnya untuk menghasilkan penilaian intelijen keamanan nasional yang diajukan kepada para pembuat kebijakan senior Amerika Serikat. Yang ketiga adalah melaksanakan atau mengawasi aktivitas tertutup
dan beberapa operasi taktis oleh karyawannya sendiri, anggota Amerika Serikat, atau rekan lainnya atas permintaan Presiden Amerika Serikat. Nah, KGB sendiri berperan untuk memperoleh informasi terutama negara-negara asing lebih banyak dimanfaatkan untuk kubu diplomatik. Diperkirakan sekitar 70% dari karyawan kedutaan besar Uni Soviet ini adalah KGB dan berdinas dinas rahasia yang sebenarnya lazim atau sudah menjadi rahasia umum dilakukan oleh setiap perwakilan baik setingkat kedutaan maupun konsulat setiap negara. KGB sendiri bertujuan untuk membantu presiden, salah satunya peranannya KGB ini adalah membantu Presiden Kuba Fidel Castro dalam menghadapi serangan dari Amerika Serikat. CIA sendiri juga pernah terlibat dalam operasi di kawasan di Sulawesi dalam pemberontakan Permesta. Nah, ini cara Amerika atau CIA ini mengumpulkan informasi. Pertama, dia pasti menerbangkan sebuah pesawat siluman yang tidak bisa dideteksi oleh radar, yaitu Lockheed Martin U-2, merupakan pesawat pengintai ketinggian yang paling tinggi dengan bermesin tunggal, dipergunakan oleh USAF dan CIA dalam misi pengintaian di berbagai daerah. Selain pesawat juga CIA ini dibekali satelit pengintai, model satelit awal pencitraan atau image Corona KH-4B. Jadi ini untuk mencitrakan jarak jauh dari luar angkasa, misalnya ada sebuah target seseorang kemudian berpindah-pindah tempat, maka yang mengintai jarak jauh di luar angkasa sana adalah roket ini. Kemudian ada Lockheed SR-71, adalah sebuah pesawat pengintai strategis supersonik jarak jauh dengan kecepatan 3,3 Mach yang berawal dari pesawat model A-12 dan dikenal sebagai Blackbird. Pesawat ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi, kemudian melakukan kebijakan-kebijakan strategis yang membahayakan kepentingan dari Amerika. Selain persaingan di dalam teknologi persenjataan, dalam perang dingin juga terjadi namanya persaingan teknologi luar angkasa. Persaingan teknologi luar angkasa seperti yang kita pelajari dalam bab 2 kemarin, teknologi luar angkasa ini memang berkembang pesat pada saat perang dingin, di mana kedua negara Amerika dan Uni Soviet ini terjadi saling persaingan di dalam perkembangan teknologi luar angkasa. Amerika sendiri menang dengan membentuk sebuah lembaga NASA yang berhasil meluncurkan satelit Explorer, kemudian meluncurkan program Apollo 1 yang menerbangkan Neil Armstrong pertama kali mendarat ke bulan. Nah, di pihak Soviet sendiri juga berhasil dengan menciptakan satelit pertama di dunia, Sputnik 1 pada 4 Oktober 1957. Kemudian Rusia juga mampu menerbangkan astronot pertama Yuri Gagarin untuk mengelilingi bumi, meskipun yang pertama mendarat di bulan adalah dari Amerika. Tetapi ada beberapa kemajuan juga yang dikembangkan teknologi luar angkasa oleh Uni Soviet. Mungkin itu materi yang bisa saya jelaskan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.